Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan podcast asik. Di podcast kali ini kami memang tertarik untuk mengenalkan dunia pesantren kepada masyarakat dan juga apa sih kegiatan di pesantren, dan pesantren kebanggaan kita ini kan Al-Baqiyyatus Sholihat, dan kita tadi sudah keliling-keliling. Nanti kawan-kawan bisa lihat juga di Facebook, nanti kami kasih video tersebut. Untuk kali ini kami mau podcast, mau dengar kisah dari pondok-pondok pesantren, apa hambatannya, bagaimana peran guru menghidupkan agama dalam pondok pesantren, dan tujuannya mulia itu agar di masyarakat juga terbentuk generasi yang islami untuk menumbuhkan generasi madani yang saat ini kan lagi digaungkan oleh Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah khair. Ustaz, terima kasih sudah mau mampir di podcast kami. Sama-sama. Meluangkan waktu kawan-kawannya. Ini Ustaz, kan sudah keliling-keliling dari ini, melihat daripada fasilitas pondok pesantrennya. Alhamdulillah saat ini kan sudah cukup lah untuk menampung santri yang mau mondok di pondok pesantren ini. Terlepas dari itu, Ustadz, kan kawan-kawan masyarakat ini mau dengar histori daripada pondok pesantren ini, agar kita tumbuh semangat, ada sejarah yang didengar oleh kita semua, karena pondok ini kan kebanggaan kita bersama, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tokoh di balik pesantren Al-Baqiyyatus Sholihat ini kan sama-sama kita tahu adalah ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Abdul Wahab. Hari-hari beliau sebagai guru agama, ngajar di PHI, pengajian di rumah, kadang dipanggil ke surau-surau. Lalu lama-kelamaan juga di rumah itu mengadakan satu rutinan. Yang pertama diadakan di rumah setiap malam Selasa. Akhirnya di rumah pun juga sudah penuh. Akhirnya pergi ke Masjid Agung nyebrang. Nah, dari situlah timbul ide mencetus membangun sebuah majelis taklim yang mungkin bisa menampung lebih besar lagi. Majelis taklim tempat untuk ngaji. Akhirnya didorong masyarakat lah, beliau akhirnya membuka majelis taklim yang dikenal dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, dibantu kawan-kawan beliau lah pada masa itu. Jadi dipilihlah di daerah Parit Gombong atau Sungai Nibung sekarang ini, maka dibangun ada satu aula namanya Majlisul Ilmi wa Zikri, daripada Majelis Taklim Al-Hidayah tadi. Lama-kelamaan rutinitas yang dilaksanakan Majelis Taklim Al-Hidayah ini kan mulai malam Selasa, nanti 11-an, dan dipakai juga setiap tahun haul, setiap tanggal 11 Rabiul Akhir. Ternyata dari masyarakat juga mendesak agar didirikanlah pondok pesantren. Jadi itu desakan masyarakat itu sendirilah di tahun 1993 akhirnya beliau ini menjadikan Majelis Taklim ini menjadi sebuah pondok pesantren yang dinamakan dengan Al-Baqiyyatus Sholihat. Tahun 93, Ustaz, ya. Berarti kan sekarang sudah berapa usianya nih? 37 tahunan ya, 38 kurang lebih. Berarti yang Majelis Al-Hidayah yang di malam Selasa itu sebagai dasar awal tuh. Itu sudah berapa puluh tahun juga, Ustaz, ya? Jauh sebelum pesantren. Nah itu kan kawan kan harus tahu bahwasanya pengajian malam Selasa di Masjid Agung yang sama-sama kita ngaji satu minggu sekali itu sudah mau 50 tahunan, Ustaz, ya? Saya juga tidak tahu. Nah itu dari ayah sebelum ada pondok ini, Ustaz, ya? Jauh sebelum ada pondok. Ini kan kawan-kawan baru dengar, Ustaz, bahwasanya memang historis sebelum ada pondok ini dimotivasi daripada pengajian di rumah. Perjalanannya panjang. Kalau di dalam pondok pesantren ini, Ustaz, program pendidikan yang ditawarkan itu seperti apa, Ustaz? Ya, pertama tuh memang kita pendidikan agama lah ya, istilah bahasa orang non-bahar itu sekolah Arab. Nah itu kemudian alhamdulillah kegiatan kami bilang sini Salafi namanya. Kemudian di tahun 2000-an ada ide membuat sebuah sekolah formal lah, kurikulum. Akhirnya ada MTS, ada aliyah juga, udah di tahun 2000-an.
Nah, jadi sekarang ini ada dua. Pertama mungkin kurikulum pesantren, bilang salafi. Yang kedua ada namanya kurikulum negeri, ya maksudnya yang sesuai sama dengan sekolah MTS dan aliyah. Ada ijazahnya, otomatis dua ijazah anak-anak. Jadi jadwal belajarnya gimana, Ustaz? Nah, jadi kalau untuk pesantren kita tetap itu yang fokus utama. Jadi dari pagi itu jam 7:30 kita sudah mulai lelaran masuk sekolah. Itu kegiatan ngaji kitab kuning, ngaji kitab kuning. Ada kitab Latin. Iya. Nah, sudah selesai jelang zuhur. Nanti setelah zuhur nanti baru jam 1:30. Nah, itu sampai jam 4. Nah, ini sekolah siang isinya kami ya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika. Kurikulum MTS dan aliyah itu siang. Kalau kata orang itu sekolah Laten. Nah, karena sekolah Arab dan sekolah Laten di kota kultur kali kawan-kawan. Memang ya alhamdulillah kan pertama tadi itu anak-anak ini mengkaji daripada kitab kuning ilmu alat gitu saja untuk mereka mengkaji Islam daripada zaman terdahulu kan kita kitab kuning secara klasik tradisional masih dipertahankan tradisi Islam tuh saja jangan ditinggalkan. Terus manfaat daripada kita ngaji kitab kuning itu apa, Ustaz? Iya, jadi kalau kita ngaji langsung dengan kitab kuning berarti kita mencari referensi itu langsung asli kalau udah pengarang. Kita tidak lewat terjemah. Istilah lewat terjemah itu bagus aja kalau sebagai pembanding. Artinya kita tidak boleh bergantung kalau udah terjemah. Kita ngaji Fathul Qarib langsung, memang kata Fathul Qarib karangan dari Abi Syuja'nya langsung. Kita ngaji Fathul Mu'in langsung kepada Syekh Syatta Al-Malibari langsung, istilahnya kitab itunya kan. Memang kalau kita mengikuti perkembangan zaman udah banyak terjemahan segala macam, tapi tidak masalah lah itu sebagai pembanding saja. Kemudian juga untuk melatih nahwu sharaf kita jalan apa tidak, benar apa tidak. Kalau dengan ngaji kitab kuning itu harus bisa membaca dengan metode nahwu sharaf, otomatis ilmu alat. Ilmu alatnya itu harus diutamakan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam. Gitu. Mungkin kalau kita tidak tahu ilmu alat, kita mudah dibohongi orang kan. Jadi orang apa kata orang gitu. Menganggap itu benar padahal salah total. Karena tidak bisa menganalisis ilmu alat. Fa'ala fa'ilu fa'lan. Itu waktu saya mondok belajar juga, Ustaz. Cuman tidak alim. Tapi alhamdulillah pondok kita ini memang mengedepankan itu, Ustaz ya. Salafi. Untuk pendidikan umum juga. Itu beguyur lah kami nambah. Mereka setelah tamat, mereka ada ijazah umum. Kuliah kemana? Tidak ada masalah. Bekal keagamaan sudah cukup dasar mempelajari kitab kuning ini, Ustaz ya. Terus kan santri-santri di sini ini memang tradisional yang mengedepankan Al-Quran, ilmu kitab tadi. Mungkin kawan-kawan ini Ustaz mau mendengar manfaat daripada pondok pesantren ini di masyarakat itu yang Ustadz lihat langsung daripada santri setelah tamat ini itu bagaimana Ustadz untuk kawan-kawan dengar semua? Jadi pertama kan kita ngaji alat, kemudian ngaji tauhid, fikih, tasawuf segala macam. Itu sebagai sumber dasar. Jadi dalam waktu-waktu lepas isya, pas asar itu nanti kan ada kegiatan ekstrakurikuler juga. Jadi selain punya wawasan keilmuan sebagai dasar rujukan-rujukan dalam hukum kehidupan sehari-hari, kita juga bekali mereka berupa istilah keterampilan dalam keagamaan. Kita latihan muhadharah, bagaimana berpidato menyampaikan ilmu. Kalau tidak punya teori berpidato dengan baik dan benar, tak ada yang menerima ilmu kita. Jadi belajar muhadharah, gitu kan. Nanti ada juga yang metodenya mungkin dengan sholawat. Namanya orang berdakwah tidak harus sama. Ada muhadharah, ada yang lewat hadrah begendang, baca sholawat, kan. Macam-macam kegiatan, kan. Ada juga nanti lewat manakib segala macam. Jadi 24 jam itu kami manfaatkan lah semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya ngaji kitab tok sebenarnya. Bahkan olahraga itu sebenarnya siap lah juga anak-anak nih sore-sore gini kan. Jelas membentuk karakter seorang anak muda tadi yang punya karakter individual Islami, bisa menyampaikan Islam untuk diri sendiri, untuk keluarganya dan untuk orang banyak. Karena dibekal dari pidato sudah pandai.
hadra, ada seni Ustaz, baca kitab apalagi. Jadi guru insya Allah. Pulang ke kampung bisa di khatib, imam. Ya. Itu kami ajarkan juga tajhizul maid, bagaimana memandikan, kan. Khutbah itu ya sudahlah. Iya. Kalau dia meninggal kan anak pondok pesantren sudah terbiasa untuk menjalankan. Yang paling dasar sekali kan sebenarnya dalam kegiatan hari itu akhlak tadi yang kita bahas, adab, tata krama, itu yang paling utama, itu langsung praktek lah, biasanya lebih 90% praktek lah daripada 30%. Iya, tadi saya kagum Ustaz, kan kita masuk ke tempat santri perempuan ya Sebarami tadi kan, mereka dengan gurunya itu memang mengedepankan akhlak. Mereka tidak bicara, itu kan sesuatu hal yang mahal daripada sikap seorang manusia yang mengedepankan akhlak. Ya selain pada itu Ustaz, pondok pesantren ini kan banyak nih melahirkan santriwan dan santriwati yang berpotensi menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Mungkin kawan-kawan ini mau dengar prestasi Ustaz yang diraih dari pondok pesantren ini selama pondok pesantren ini dedikasinya di dalam dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah santri kami ini kalau dari segi keduniaan lah istilahnya, yang anggota DPR sudah ada. Alhamdulillah. Kalau istilah jadi kepala desa ini banyak. Bambur gitu. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Ya, banyak lah istilahnya tuh. Istilahnya jadi pejabat nih banyak. Kemudian kalau dari sisi keagamaan, banyak yang sudah jadi pengasuh pesantren. Nah, ada yang di Inhil, ada yang di Tanjab Timur, ada juga ya di Tanjab Barat ini. Ya, itulah alhamdulillah lah. Kalau apalagi kalau sekedar guru ngajar pesantren, merata tuh, merata mana-mana pesantren, hampir kadang ada anak dari pernah mondok di Al-Baqiyatus Shalihah. Dan saya juga pernah mondok di sini, walaupun belum jadi apa-apa kan. Prosesnya. Iya, alhamdulillah. Banyak kan kisah-kisah yang kita ingin dengar dari Ustadz ini. Dan juga Ustadz, pondok pesantren ini kan sekarang di era terbaru Ustadz. Era terbaru ini kan zamannya teknologi. Apakah ada kiat-kiat dari Ustadz mengenalkan teknologi itu? Mohon maaf kan kadang di dalam pondok ini anak-anak tidak bisa memakai handphone. Mungkin dasarnya lu Ustadz, kenapa memang pondok pesantren memang di mana-mana nih, mungkin punya alasan tersendiri menjelaskan kenapa tidak memperkenankan anak-anak santri ini untuk memegang telepon genggam. Alasan yang klasik ya, sebenarnya kita ini kan umurnya masih labil, usia labil anak-anak nih. Jadi sebenarnya sisi manfaat dan mudarat itu sebenarnya bagaimana yang memegang kan. Nah, jadi anak-anaknya rata-rata belum bisa lagi melihat sisi positif dan negatif secara kan, sudah lebih jelas. Jadi kekhawatiran dari guru dan orang tua kalau sudah megang HP ini, bagi anak-anak yang usia kita nih banyak negatifnya akhirnya. Iya, emang. Yang jelas secara umum begini aja, kalau mereka sudah megang HP, yang jelas tak konsentrasi lagi nak belajar. Apalagi kalau sudah malam megang HP, besok ngantuk segala macam kan. Nah, itu yang susah. Belum lagi hal-hal yang negatif yang lebih dalam lagi. Itu yang mendasar aja lah dulu. Cuman untuk keperluan nelpon segala macam kita sudah siapkan lah dari OSIMA atau organisasi santri kan. Seminggu itu ada 2 kali boleh nelpon. Disiapkan banyak telepon juga untuk sekedar untuk menghubungi orang tua lewat WA atau lewat telepon. Oh, itu alasannya tadi kawan-kawan, bahwasanya memang tujuannya baik. Pertama, membatasi daripada penglihatan anak-anak di luar ini kan banyak negatif Ustaz ya. Nanti mohon maaf kadang itu anak-anak terganggu untuk lebih fokus belajar. Seperti yang sampai Ustaz tadi, memang dibatasi lah untuk HP. Kalau teknologi kan itu lain lagi Ustaz ya. Jadi ada nggak hambatan lain Ustaz? Maksudnya di dalam dunia pondok pesantren ini kan, hambatan dalam hal apa yang membuat Ustadz itu seharusnya ada, harusnya seperti ini, harusnya mungkin Ustadz punya pandangan lain, ada gak hambatan maksudnya Ustadz? Ya sebenarnya tuh ya tergantung bagaimana kita melihat sisinya aja kan. Cuman istilah kalau kita masih di sini nih mungkin secara hambatan dari orang tua mungkin belum
memahami sepenuhnya. Kadang-kadang kan ada yang belum bisa menerima dengan peraturan yang ada di pondok, tapi itu hanya persentasenya sedikit sekali, paling itu aja. Kemudian yang paling utama sebenarnya kalau pesantren ini kan fasilitas sebenarnya kan. Lebih utama lagi kalau kita ditunggali masalah air. Nah itu kalau bicaranya ke sana. Oh iya ya, masalah air, masalah fasilitas belajar mengajar itu ya. Tapi ya cuman masih kita proses terus lah istilahnya, memperbaiki dan segala macamnya. Kalau SPP-nya Ustaz berapa? SPP kami sini 100.000 per bulan. Per bulan. Iya. Ya murah. Anak saya les juga seminggu 3 kali 100.000. Anak kami sekolah 400.000 per bulan. Iya. Les seminggu 3 kali 100.000. Itu pun cuma 1 jam. Sini 24 jam. 27 hari 24 jam 30 hari. Memang agama ini memang harus disuruh lillahi ta'ala. Mungkin ada donatur lain Ustaz ya, yang dana boska untuk para guru bagaimana? Nah, kebetulan kami tidak menerima itu memang. Dulu kami memang tidak menerima bos istilahnya. Dulu pernah tapi ya kerepotan ngurus. Jadi sekarang tak ada istilah menerima bos. Jadi memang betul-betul mengandalkan i'anatus syariah, pertolongan wali santri lah. Tadi yang lewat 100.000 tadi itu. Cukup nggak Ustaz? Cukupkan. Aduh. Salah dicukup-cukupkan. Mudah-mudahan kan kawan-kawan juga mengingat peran Ustadz di sini kan. Ya mudah-mudahan cukup lah Ustadz ya. Memang niatnya memang. Cuman ada yang diutamakan, mana keperluan yang diutamakan itu aja nanti kan. Iya. Ada proyek apa sana. Kalau untuk kan beda lah zaman kami dulu, memang zamannya berbeda, situasi berbeda kan, harus mengikut zaman. Kami kan masa sendiri zaman Ustaz ya. Kalau sekarang kan catering, tinggal ngambil udah makan langsung. Jadi santri ini khusus belajar. Jadi untuk catering dan lainnya itu ada lagi tambahan Ustaz biar kawan-kawan biayanya 1 bulan itu. Jadi kurang lebih beginilah. Kalau catering sekitar 320.000 per bulan. Nanti kalau di kamar itu ada istilahnya uang pembinaan lah untuk kebersihan, masalah listrik segala macam itu ada 20.000. Kemudian SPP tadi ya 100.000. Kalau yang sekolah negeri sini ada 100.000 istilahnya juga itu kan. Berarti kita itulah yang wajib-wajibnya tuh. Istilahnya wajib-wajibnya catering. Unit SPP, nanti uang di kamar itu kan. Ya, karena kan santri itu tinggal total di sini, nggak pulang-pulang. Jadi semua sudah difasilitasi daripada pondok pesantren agar mereka fokus belajar, tidak terganggu oleh hal-hal yang makan, tidur, pakaian, semua sudah dikondisikan dengan tujuan biar santri ini lebih fokus, ya. Terus ini kan zaman sekarang yang teknologi tadi Ustadz, kan anak-anak ini kan nanti setelah tamat mereka akan bertemu dengan situasi modernisasi yang sudah berubah. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait zaman modern ini? Kan kita di dalam pondok tradisional nih, setelah mereka tamat kan mereka butuh informasi di luar ini zaman teknologi. Ada nggak kiat-kiat dari pondok pesantren ini agar mereka itu sudah mengenal di luar pondok pesantren ketika mereka sudah tamat nyantri? Alhamdulillah kalau untuk istilah teknologi kita, kalau untuk komputer kan kita memang ada jam lesnya juga. Ada jam les komputer, ada istilahnya juga. Bahkan kita kan punya labor komputer di atas ini. Keren juga ya, memang sudah komputer. Mantap. Jadi kadang-kadang karena anak tuh bisa memanfaatkan juga kadang-kadang kan, yang paham Google, yang paham browsing segala macam. Tapi yang jelas utama kami ajarkan mereka les itu kan, Word, Excel dan segala macamnya itu. Kemudian untuk teknologi ini ya kami istilah tadi, kami memberi kesempatan biasa kepada yang senior nih. Kami belajar ngotak ngatik, inilah istilahnya teknologi ini kan. Apa media sosial juga ada sudah yang sangat senior, bahkan kami jadikan mereka sebagai tim multimedia. Memang mulai mereka merekam, kemudian ngedit, segala macam ada sudah beberapa orang yang kami bentuk timnya, tim multimedia. Tapi yang senior aja dulu. Karena kan mereka menjelang tamat
Ya itulah dia. Kalau yang lain masih dibentuk lah. Masih dibentuk. Nanti Jadi kalau pulang kampung paling tidak sudah punya modal lah itu. Ya. Sisi teknologi. Untuk kan anak pesantren ini ketika mereka tamat, mereka akan mengisi di dalam ruang-ruang pekerjaan, Ustaz. Ya. Kan takdirnya tidak semua jadi ustadz nih. Betul. Yang nyantri ini. Mereka akan mengikuti takdirnya masing-masing. Tapi sebelum menyampai ke takdir itu kan metodologi karakter dari sini, Ustaz ya. Bagaimana, Ustaz, untuk membentuk karakter seorang santri yang usahawan itu bagaimana? Jadi pertama dalam kegiatan kita hari-hari sholat jamaah itu kan, sebenarnya satu itu membentuk disiplin sebenarnya kan. Jadi setiap sudah dengar azan, seperti tadi kita lihat, mereka sudah beriringan menuju. Itu kan satu karakternya itu adalah disiplin. Kemudian otomatis lewat disiplin, kalau tidak selesai wirid, mereka tidak boleh keluar. Itu adalah karakter sabar yang memang harus kita terapkan. Otomatis setiap hari anak-anak pasti banyak sabarnya lah kan. Orang tua tak ada segala macam. Bahkan membentuk karakternya lebih kuat untuk membentuk sabar tadi kan. Sabar. Kadang kehabisan kuat. Inilah sakit lah, belum lagi orang tua tak ada kan, sabar lah. Banyak hal sebenarnya kami ajar istilah dalam kegiatan hari-hari itu otomatis membentuk karakter mereka. Bagaimana mereka bertanggung jawab kan. Nah, apalagi kita disiplin tadi, orang tua tidak ada, bagaimana cara mereka itu kan. Tanggung jawab, sabar, disiplin tadi kan. Memang sudah dibentuk karakter yang sudah ada sabar, disiplin. Ada nggak motivasi, maksudnya ketika kumpul, nanti kan misalnya ada usahawan yang menggambarkan seorang komunitas pondok pesantren itu menjadi entrepreneur yang mereka mandiri. Ada nggak seperti itu, Ustaz? Nah, ini nih yang mungkin kami masih belum nian kan, masih kurang. Masih belum ada yang spesial ke arah sana, belum spesial. Masih khusus santri ya. Dulu walaupun pernah ada ditawari dari dinas peternakan dikasih sapi, dari dinas ini perikanan dikasih ikan, kasih ayam pernah seperti itu. Cuman kan tidak bisa bertahan lama, mungkin nak dibelajar dulu nampaknya. Pernah seperti itu. Cuman belum. Mungkin lokasi juga, Ustaz. Ya, lokasi mungkin belum mengizinkan tempatnya. Karena kan sudah padat tadi kan. Lokasinya berapa luasnya, Ustaz? Sebenarnya sampai ke ujung kebun sana kan 6 hektar semuanya. Itu kan baru, Ustaz? Apa dari sudah lama? 6 hektar itu udah lama sudah. Cuman itu kan kebun tak terurus lagi. Karena fokus semua belajar mengajar. Tanahnya lebar di belakang. Alhamdulillah, mudah nanti ada gedung-gedung terbaru kan. Mudah nanti masyarakat yang mendengar podcast ini tertarik untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren Al-Baqiyatu Sholihat agar tercipta generasi yang islami, selain dididik dengan akhlakul karimah, yang penting, ilmu agama yang mumpuni, dan mereka bisa mengisi di dalam ibadah. Dan pelan-pelan nanti Ustadz juga dengan pengurus lain kayaknya membangun entrepreneur yang mandiri, mudah-mudahan ini kan baru pelan-pelan. Karena memang tradisional memang jarang kan, Ustaz ya. Jadi Ustadz, kita kan sudah panjang lebar membahas tentang pondok pesantren, bagaimana peran pesantren menciptakan generasi yang tercerahkan di masyarakat. Ada nggak dulu pernah misalnya orang tua marah ke gurunya karena lain-lain, pengalaman dulu tadi Ustaz? Mungkin bisa dibagi biar bapak-bapak ibu-ibu itu ngerti ketika guru-gurunya ini marah kepada santri itu. Ini silahkan berbagi pengalaman, Ustaz, biar bapak dan ibu nih mengerti bagaimana sulitnya mengurus santri. Kadang-kadang kan orang tua nih kan nak ngizinkan anak, kadang-kadang nak minta izin kan kok susah nian ingin minta izinnya. HP tidak diangkat-angkat, segala macam. Kan mereka belum tahu, kadang-kadang kita tidak harus pegang HP sepanjang masa. Kemudian kan, kemudian kita kan aturan kita kan juga kayak anak sakit, pokoknya kadang harus maksa pulang segala macam. Benarnya kan ada proses dulu, kita obati dulu sini kan, 2-3 hari kita obati dulu, bawa ke puskesmas, ada petugasnya. Kalau belum melewati itu, tak bisa langsung pulang. Kadang kan sensitif orang tua kok tak bisa nih pulang gitu kan. Padahal ada prosedur yang harus dilewati dulu. Itu penting, Ustaz ya. Karena
pondok pesantren ini bertanggung jawab penuh. Ya, kita selesaikan punya kita dulu. Kalau tidak sanggup, kami telepon. Kami yang nelpon biasanya. Pengurus maksudnya nelpon. Karena standarnya ada tadi harus dibawa ke dokter dulu. Kadang keluhannya. Mohon maaf kadang Ustadz, karena bapak ibu dari kampung tidak tahu langsung bawa anak bawa ke dukun kampung, tidak tahunya penyakitnya apa, ujung-ujungnya kesian. Kami luar biasa, memang sudah ada SOP Ustadz terhadap santri-santri yang sakit. Jadi ketatnya kami jaga santri kan sebenarnya itu demi kebaikan santri sebenarnya. Tidak gampang nak keluar gitu. Maklum lah kalau sudah keluar banyak yang ditengok, banyak yang dilihat. Kadang tidak mau balik lagi ke pondok. Ini yang susah tuh kan. Pernah ada Ustadz santri ini kita balik-balik dicariin di pasar dari Ustadz Nyali. Ada tuh ada. Mungkin ada nonton nih. Besar dia mungkin Ustadz di mana udah kawin berarti. Itu zaman bahari lah ya. Zaman dulu kan asa malam Selasa keluar tuh bisa. Sekarang nggak bisa lagi nak keluar. Dulu enak. Malam Selasa tuh Ustadz kan semua ngaji masjidan. Itu tuh mungkin adalah sesepale ada yang pintar ya mengambil kesempatan dan alhamdulillah pondoknya saatnya menjadi salah satu ikon daripada wisata religi. Haul. Bagaimana suka dan duka sebagai pengurus dari pondok pesantren menyediakan jamaah yang begitu besar, Ustadz? Iya, itulah. Dulu tuh kan ayah ini kan membentuk majelis taklim, kemudian kan ada cabang kan. Jadi dulu itu kan secara sukarelawan minta ke cabang tuh beras seadanya, uang sumbangan tuh aslinya dari cabang-cabang. Jadi cabang-cabang tuh ada yang ngantar beras karung, duit 1 juta. Di cabang lain begitu juga kumpulkan gitu. Itu awal-awalnya memang begitu sampai sekarang masih gitu. Kalau kita di pasar nih kan kadang ada yang keliling bawa apa namanya tuh untuk tahlil gitu kan, tahlil. Nah, itulah diolah istilahnya kan. Yang sisa dari itu dibangunkanlah ke pembangunan pondok pesantren. Itu berapa bungkus nasinya Ustadz? Iya, jadi kalau buat nasi itu sebenarnya kalau sekarang nih minimal 20.000 atau 25.000 hampir. Jadi selalu malaman tuh itulah santri dengan masyarakat sekitar dalam bungkus nasi. 20.000. Tapi itu pun masih banyak yang belum makan. Masih banyak yang terdapat Ustaz. Nah, itu hanya usaha kita aja kan. Berusaha membahagiakan, melayani. Masya Allah, 20.000. Iya. Sapi itu Ustaz. Mungkin dari jamaah atau ya ada sebagian dari jamaah itu tadi juga kan. Katanya bahasanya kan untuk berakikah. Jadi hitung akikah. 2 orang 1 sapi, 2 orang 1 sapi. Walaupun ada juga mungkin dari sekarang nih dari pemerintah kabupaten ya, alhamdulillah membantu dari dinas ini, apalagi dari Pak Bupati juga, alhamdulillah sangat terbantu lah. Kami ingat dulu saat waktu ngaji sama ayah, malam Selasa tuh, lalu ayah bilang gini, nanti ada masanya kepala dinas tuh masuk pengajian, masuk ngambil tarikah. Aku waktu itu tak nyambung, masa tak mungkin perasaan aku zaman dulu kan. Tahun sekarang memang terjadi rupanya karena memang bupati kita alhamdulillah kan salah satu pemberi tuan guru kita yang bisa beri ijazah. Betul kata ayah dulu nih, aku bilang aku ingat tuh Ustaz, ingat tuh aku tuh ayah mengisahkan tentang nanti ada masanya kata ayah, nanti kepala dinas nih ramai ngajian, lepas itu ngambil tarikah berzikir. Aku masih ingat, masih terdengar suaranya itu, ternyata betul juga sampai sekarang. Nah itulah hebatnya namanya orang yang dekat sama Allah nih ya Ustaz ya. Ada pengalaman lain yang mungkin bisa dibagikan yang luar biasa itu Ustaz waktu ayah dulu? Banyak istilah itu kasap lah istilahnya. Ya sebenarnya banyak lah. Kami mungkin tidak bisa juga sepil satu persatu. Iya. Tapi itulah kenangan kan. Terakhir nih Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan kepada masyarakat agar pondok pesantren, ilmu agama, pengajian-pengajian di masjid itu agar tetap hidup. Masyarakat ini bisa tercerahkan dengan ada pengajian. Kan Ustadz ngajarin pengajian juga. Di mana Ustadz kalau di masjid-masjidnya Tungkal nih? Masjid Tungkal dengan kawan kalau butuh pengajian agama nanti silahkan. Dan penutup Ustadz,
menghidupkan gairah untuk orang mengaji kepada pendengar kita ini. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, pertama terima kasih kepada masyarakat secara umum yang ada di Kuala Tunggal dan sekitarnya atas istilahnya dukungan partisipasi dalam pengembangan pondok pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat ini. Kemudian yang paling penting kepada kita, hidup di dunia ini kan tidak selamanya, bahwa yang abadi itu adalah akhirat. Jadi pesantren yang oleh ayah dibangun itu dalam rangka mengejar kebahagiaan akhirat, artinya bekal bagaimana sholat kita jadi benar, bagaimana kita bertata krama, berakhlakul karimah itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, agar besok kita bisa bersama-sama Rasulullah di akhirat. Maka di dunia inilah kita bukan hanya sekedar mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akhlaknya Rasulullah dan melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah itu dengan baik dan benar. Tidak bisa nak salah seada-adanya kita sholat, harus ngaji fikihnya dulu. Tauhidnya harus juga benar, supaya akidah kita lurus, tidak sembarangan, supaya tidak tabrak-tabrak. Jadi itulah tujuan muasal kita ngaji, mondok, dan segala macamnya. Itu kawan-kawan, berarti kita harus mengkaji agama itu, ya, bukan hanya mendengar di YouTube, mencari di AI, tapi memang ada tradisi Islam yang memang tentang kitab kuning tadi, Ustaz. Mungkin para guru-guru daripada pondok pesantren sudah mempunyai keilmuan yang matang untuk menyampaikan itu di masyarakat. Mungkin itu dulu kawan-kawannya. Terima kasih kepada Ustadz Usnaini yang berkenan mengisi di podcast Asik pada saat ini, dan juga kami doakan kepada masyarakat semua agar selalu berbahagia, dan jangan lupa ketika anaknya ingin menjadi Ustadz, masukkan di Pondok Baqiyyatus Shalihat. Pimpinan Ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim. Oh iya, pimpinan Ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim yang guru-guru kita bersama juga, kawan-kawan. Jangan lupa ngaji malam Selasa di Masjid Agung. Oke, dulu kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.